Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah. Menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan untuk menyelenggarakan sholat, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam, sedangkan aku sendiri pergi dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke rumah sekelompok orang yang tidak ikut menghadiri sholat, dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut pendapat yang mewajibkan sholat berjamaah jika hukumnya sunnah, maka tidak mungkin Rasulullah mengancam orang yang meninggalkannya dengan ancaman rumahnya dibakar. Selain pandangan yang mewajibkan, masih ada pandangan bahwa sholat berjamaah sangat wajib. Pandangan ini lebih keras dari sebelumnya, yang menganggap sholat berjamaah sebagai syarat sahnya sholat. Artinya, sholat tidak sah jika tidak dilakukan dengan berjamaah. Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taimiyah dalam salah satu pendapatnya. Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zahiriyah. Termasuk diantaranya adalah para ahli hadis, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan mazhab Hambali, serta Ibnu Khuzaimah. Apa dasar mereka yang menganggap sholat berjamaah merupakan syarat sahnya sholat? Sebuah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi sholat untuknya kecuali karena ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Juga hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua sholat itu, pastilah mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain dua pandangan yang ketat ini, ada pandangan lain yang lebih lunak, namun tetap wajib atau fardu meskipun fardu kifayah. Maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan sholat berjamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena sholat berjamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam. Adapun para ulama yang berpandangan demikian adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifsah.
Demikian juga dengan jumhur atau mayoritas ulama, baik yang dari generasi terdahulu, mutaqaddimin, maupun yang kemudian mutakhirin. Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Dalam kitab Raudatul Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain untuk sholat Jumat. Sedangkan untuk sholat fardu lainnya ada beberapa pendapat. Yang paling sahih hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah, dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardu ain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang dituturkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok lalu tidak melakukan sholat berjamaah, maka setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud. Juga hadis yang dituturkan oleh Malik bin Al-Huwairith bahwa Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka sholat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu sholat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan azan dan yang paling tua menjadi imam. Hadis riwayat Muslim. Dan terakhir adalah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan berkata, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain, berdasarkan hadis ini. Pendapat terakhir tentang hukum sholat berjamaah adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat yang paling moderat dalam masalah hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain, fardu kifayah, atau syarat syahnya sholat tentu tidak bisa diterima. Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa sholat fardu berjamaah selain sholat Jumat hukumnya sunnah mu'akkadah. Adapun dalil yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka antara lain adalah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Imam Syan'ani menyebutkan bahwa hadis ini adalah dalil yang menyatakan bahwa sholat fardu berjamaah itu hukumnya tidak wajib. Selain itu mereka juga menghadirkan hadis lain yang dituturkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu sholat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian kemudian tidur. Pemirsa khazanah, terlepas dari apa hukum sholat berjamaah di masjid, apakah fardu ain, fardu kifayah, atau sunnah mu'akkadah, namun yang pasti para ulama sepakat bahwa sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan sholat sendirian. Keutamaan pertama tentu saja adalah pahala berlipat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar disebutkan bahwa sholat jamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Sedangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Abdullah bin Hamid dari Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu senilai dengan 25 sholat. Bahkan jika seseorang mengerjakan sholat berjamaah di tengah perjalanan, lalu dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka sholatnya tersebut bisa mencapai pahala 50 sholat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Abdullah bin Hamid. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, terkadang keutamaan sholat jamaah disebutkan sebanyak 27 derajat, kadang pula disebut 25 kali lipat, dan kadang juga disebut 25 bagian. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, terkadang keutamaan sholat jamaah disebutkan sebanyak 27 derajat, kadang pula disebut 25 kali lipat,
dan kadang juga disebut 25 bagian. Ini semua menunjukkan berlipatnya pahala sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian, berkisar pada kelipatan-kelipatan sebagaimana disebutkan itu. Dengan sholat jamaah, seseorang juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Hal ini sesuai dengan hadis yang dituturkan oleh Utsman bin Affan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berwudu untuk sholat dengan wudu yang sempurna, kemudian berjalan untuk menunaikan sholat wajib, kemudian benar-benar melaksanakannya bersama orang-orang atau berjamaah, atau melaksanakan sholat di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Muslim. Bahkan bukan hanya sholatnya itu saja yang bisa mengundang pahala, tetapi setiap langkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah juga akan meninggikan derajatnya dan menghapuskan dosa. Serta ketika menunggu sholat di masjid, malaikat akan terus-menerus mendoakannya. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholat seseorang dalam jamaah bernilai 20 sekian derajat dari sholat seseorang di rumahnya, juga melebihi sholatnya di pasar. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara mereka berwudu, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi masjid tanpa ada motivasi lain kecuali untuk melaksanakan sholat, maka salah satu langkahnya akan meninggikan derajatnya, sedangkan langkah lainnya akan menghapuskan kesalahannya. Ganjaran ini semua diperoleh sampai dia memasuki masjid. Jika dia memasuki masjid, dia akan dianggap sedang sholat selama dia menunggu sholat. Malaikat pun akan mendoakan salah seorang di antara mereka selama dia berada di tempat dia sholat. Malaikat tersebut akan mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya." Demikian, hal ini akan berlangsung selama dia tidak menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatannya dan selama dia dalam keadaan tidak berhadas. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan lain adalah bahwa melaksanakan sholat berjamaah berarti menjalankan sunnah Nabi dan meninggalkannya berarti meninggalkan sunnah Nabi. Dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud berkata, "Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat-sholat ini ketika diseru dengan cara menghadirinya. Allah telah mensyariatkan bagi Nabi kalian sunnanul huda, tuntunan Nabi, dan sholat jamaah termasuk sunanul huda. Seandainya kalian sholat di rumah kalian seperti orang yang enggan sholat jamaah di masjid sehingga sholat di rumahnya, maka ini berarti kalian telah meninggalkan sunnah tuntunan Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengomentari keterangan Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Illan, seorang ulama mazhab Syafi'i berkata, "Jika kalian melaksanakan sholat wajib di rumah secara sendirian atau melaksanakannya secara berjamaah, namun di rumah bukan di masjid, sehingga tidak menampakkan syiar Islam seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul meremehkan sholat jamaah, maka kalian telah meninggalkan ajaran Nabi yang memerintahkan untuk menampakkan syiar sholat berjamaah. Jika kalian melakukan seperti ini, maka kalian akan tersesat, dan tersesat adalah lawan dari mengikuti petunjuk." Ibnu Hajar al-Asqalani bahkan menyebutkan secara rinci unsur-unsur apa saja yang memberikan keutamaan kepada sholat berjamaah atau sholat sendirian. Di antaranya adalah ketika seseorang menjawab azan, bersegera sholat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan tenang, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, sholawat malaikat atas orang yang sholat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya setan karena berkumpulnya orang-orang untuk beribadah, adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar, pengajaran rukun-rukun sholat, keselamatan dari kemunafikan, dan seterusnya. Semua itu tidak didapat oleh orang yang melakukan sholat dengan cara sendirian di rumah. Keterangan Ibnu Hajar ini juga diikuti oleh sebagian ulama kontemporer dengan menyebutkan 27 unsur kebaikan yang bisa digapai oleh orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Kebaikan itu ada sebelum berjalan ke masjid. Ketika berwudu di rumah, bukan di masjid, maka dia telah mendapatkan pahala wudu.
Ketika memakai pakaian dan wewangian dengan niat untuk menghormati masjid, maka dia akan mendapatkan pahala tersendiri. Karena Allah telah memerintahkan agar seseorang berhias setiap masuk masjid. Ketika masuk masjid, seseorang akan mendapat pahala bila membaca doa masuk masjid. Juga akan mendapatkan pahala ketika melangkah dengan mendahulukan kaki kanannya. Dan begitu masuk masjid, dia akan mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala dari sholat tahiyatul masjid. Ketika sudah duduk di masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat, dia sudah mendapatkan pahala sholat. Juga sudah terbilang melakukan iktikaf bila dia meniatkannya. Menurut mazhab Syafi'i, iktikaf bisa dilakukan asalkan dengan niat dan berdiam di masjid, meski hanya sesaat saja. Begitu azan berkumandang, dia juga akan mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala tersendiri dengan mendengarkan azan dan menjawabnya. Apalagi bila dia sendiri yang mengumandangkan azan. Hingga ketika mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dia akan mendapatkan pahala lebih dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah atau berjamaah di rumah. Karena salam itu doa untuk orang yang di kanan dan di kirinya. Dan karena di masjid jumlah jamaahnya lebih banyak, maka doa yang akan diterimanya jauh lebih banyak pula. Pemirsa Khazanah, para ulama telah bersepakat bahwa sholat seorang laki-laki lebih utama dilakukan berjamaah di masjid daripada di rumahnya. Sedangkan bagi kaum wanita, para ulama berselisih pendapat tentang itu. Perselisihan ini bisa jadi timbul dari adanya hadis yang secara tegas menyatakan bahwa sebaik-baik sholat kaum wanita adalah yang dilakukan di dalam rumahnya. Tetapi pada waktu yang sama juga melarang kaum laki-laki untuk melarang kaum wanita jika ingin mendatangi masjid-masjid Allah. Memahami pesan-pesan Rasul seperti itu, Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya mengatakan bahwa makruh bagi seorang wanita yang masih muda menghadiri sholat berjamaah di masjid secara mutlak, karena dikhawatirkan menimbulkan godaan yang bisa memikat kaum laki-laki. Sebaliknya, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak mengapa bagi seorang wanita yang sudah tua pergi ke masjid untuk sholat subuh, maghrib, dan isya, karena nafsu syahwat biasanya tidak timbul pada waktu-waktu itu. Orang-orang fasik tidur pada waktu subuh dan isya, kemudian mereka disibukkan dengan makanan pada waktu maghrib. Sedangkan kedua orang sahabat Abu Hanifah membolehkan bagi seorang wanita yang sudah tua pergi ke masjid untuk melakukan semua sholat, karena tidak berpotensi menarik hasrat lawan jenis. Akan tetapi pandangan yang belakangan dipilih oleh mazhab Hanafi adalah memakruhkan wanita menghadiri sholat jamaah walaupun sholat Jumat, meskipun ia seorang wanita tua dan pada malam hari dikarenakan sudah rusaknya zaman dan tampaknya berbagai kefasikan. Para ulama dari mazhab Maliki mengatakan bahwa dibolehkan bagi seorang wanita yang sangat konsisten menjaga kesucian diri dan tidak berpotensi memikat kaum laki-laki untuk pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah pada sholat id, jenazah, istisqa atau sholat meminta hujan, kusuf atau sholat gerhana, sebagaimana dibolehkan bagi seorang wanita muda yang tidak menimbulkan godaan untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, atau sholat jenazah kerabatnya. Adapun apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan pergi ke masjid secara mutlak. Sedangkan para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa makruh bagi para wanita yang cantik atau memiliki daya tarik, baik wanita muda atau tua, untuk pergi ke masjid sholat berjamaah bersama kaum laki-laki, karena hal itu merupakan sumber fitnah dan hendaklah ia sholat di rumahnya. Sebaliknya, dibolehkan bagi para wanita yang tidak menarik untuk pergi ke masjid dengan syarat tidak mengenakan wangi-wangian dan atas izin suaminya, meskipun sesungguhnya rumahnya lebih baik baginya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Janganlah engkau melarang para wanita itu pergi ke masjid meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Di dalam lafaz lainnya disebutkan, apabila para wanita kalian meminta izin kepada kalian pada waktu malam hari untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah. Juga sabda Nabi SAW,
Janganlah kamu melarang para wanita pergi ke masjid. Hendaklah mereka keluar tanpa memakai wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan dituturkan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masjid bagi kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jika cermati perbedaan pendapat di kalangan ulama ini, inti masalahnya adalah kekhawatiran akan timbulnya godaan birahi dari wujud fisik, tingkah laku, dan tutur kata kaum hawa. Jadi tujuan utamanya adalah untuk melindungi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ada masalah penting yang perlu diperhatikan, bahwa sholat di rumah bagi kaum wanita adalah lebih baik, bukan wajib, sehingga akan menimbulkan dosa bila ditinggalkan. Selain itu, kaum wanita yang mengikuti sholat jamaah di masjid juga akan mendapatkan janji pahala 27 atau 25 kali lipat, karena tidak ada keterangan yang mengecualikan hal itu. Apalagi jika sejumlah dampak negatif yang dikhawatirkan terjadi bisa dihindarkan. Misalnya dengan menyediakan tempat terpisah bagi kaum wanita yang tidak bisa dilihat oleh jamaah laki-laki. Wallahu a'lam. Terkait dengan hal ini, Profesor Hasbi As-Siddiqi dalam buku koleksi hadis-hadis hukum mengatakan, jika hadis-hadis dikumpulkan, dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa wanita di zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin, mereka ikut berjamaah di masjid. Bahkan Atikah, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikut dalam jamaah sholat subuh ketika suaminya Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Sejarah juga mencatat bahwa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin tidak pernah mengeluarkan aturan yang melarang kaum wanita sholat berjamaah di masjid. Sebab jamaah kaum wanita di masjid merupakan amalul birri, yaitu amalan kebajikan dan kebaktian. Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Al-Quran Surah Al-Faf ayat 29. Semoga kita termasuk yang meneladani Nabi Muhammad yang selalu rukuk dan sujud untuk mencari karunia Allah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.